Aku tadi malam tidur cukup awal karena rasanya lagi berantakan dan aku memilih untuk mengabaikan beberapa pesan, mengabaikan beberapa khawatir juga rasa cemas, jadinya aku milih untuk tidur lebih dulu. Dan alhasil aku bangun subuh, lalu aku mandi, lalu menjalankan beberapa ibadah. Pagi tadi, waktu aku buka Instagram, ada DM yang masuk dari salah satu temen. Dia cerita begini, katanya malam tadi tidur dia sangat nyenyak. Dia cukup menyampaikannya dengan kalimat yang hiperbola. Katanya itu adalah tidur paling nyenyaknya dia selama ini. Alasannya ada dua. Selain karena dia berdoa, katanya tadi malam sebelum tidur dia memutuskan untuk dengerin suara dan cerita aku di YouTube. Bukan sesuatu yang mau aku sombongkan atau banggakan secara berlebihan, tetapi ketika ada seseorang yang merasa ditemani dengan keapa-adaannya channel ini, dari situ aku merasa setidaknya apa yang aku buat dan apa yang aku hadirkan di channel ini terasa lebih berarti. Jadi terima kasih ya sudah menjadikan akun ini memiliki nilainya sendiri. Pagi-pagi video ini disponsori sama Enegren. Jadi selamat menikmati Enegren. Teman-teman tahu aku bukan seorang filsuf dan konten-konten di YouTube ini bukan ngebahas tentang filsafat atau sesuatu yang penting dan dapat mengubah dunia. Mungkin lebih kepada akun ini adalah akun aku pribadi, channel yang bercerita, yang ketika ada suatu ide dan gagasan itu aku sampaikan, apapun itu. Jadi aku harap tidak ada dari antara teman-teman yang salah paham bahwa akun ini adalah akun filsafat dan lain sebagainya. Hari ini aku mau cerita, jadi tadi pagi aku ada kepikiran sesuatu, terus aku nge-tweet begini. Jika hari ini kamu penting bagi seseorang, mungkin besok ada seseorang lain yang lebih penting bagi dia. Kehadiran kita di dalam hidup seseorang itu dinanti tergantung situasi dan kebutuhannya. Terus ada yang reply begini, kalau udah gak penting dibuang, gitu dong katanya. Dia nanya begitu. Jadi berangkat dari tweet inilah aku membuat video kali ini. Mungkin tweet tadi lebih kepada kalimat untuk menyadarkan diri sendiri, untuk mengikis ego dan kemauan secara berlebihan untuk hadir di dalam hidup seseorang, sampai akhirnya kemauan itu mengubah pola pikir dan perasaan kita menjadi tuntutan bagi beberapa orang di dalam hidup kita. Dan aku harap dari cerita kali ini kita bisa merasa menjadi lebih baik dan lebih damai menjalani hari-hari bersama orang-orang di sekitar kita ke depannya. Jadi teman-teman, pada kenyataannya di dalam hidup, menurut aku, kita ini tidak sepenting itu untuk semua orang. Dan ketika kita mulai merasa bahwa kita harus hadir ketika seseorang itu perlu selalu ada untuk kita, mungkin kita harus mulai bertanya, kenapa harus merasa penting di dalam hidup seseorang? Aku cuma mau nge-reminder diri aku sendiri dan teman-teman di sana dari cerita ini, tergantung persepsi dan bagaimana kalian menangkapnya. Sebenarnya perasaan-perasaan bahwa kita penting untuk semua orang itu perasaan yang semu dan cenderung akan lebih membuat kita banyak kecewa. Akan lebih rentan kita untuk merasa kecewa dari hal-hal yang kecil, bahkan dari beberapa orang di sekitar kita. Dan aku rasa ketika kita udah beranjak dewasa, kita harus mulai mengurangi perasaan-perasaan tersebut supaya
konsentrasi dan fokus kita kepada hal lain tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah, jadi balik lagi kepada tweet yang tadi, ketika aku mengatakan bahwa kepentingan itu, kehadiran kita itu dinanti tergantung situasi dan kebutuhan seseorang tersebut. Jadi memang begitu pada kenyataannya, dunia ini berjalan, hubungan interpersonal sesama manusia ini berlaku dan terjadi. Teman-teman pasti mulai menyadari bahwa ada beberapa teman yang hadir ketika ada butuhnya aja. Kemudian ada beberapa orang yang menyapa untuk waktu yang jarang, tidak setiap minggu misalkan, tidak setiap bulan ada. Atau teman-teman ketika udah mulai selesai masa kuliah, kemudian mulai memasuki masa pekerjaan, beberapa teman yang lain mulai kembali kepada kampung-kampung halamannya. Kemudian ada beberapa yang mulai masuk ke instansi-instansi yang berbeda untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan kita hanya bisa bertemu 1 bulan 1 kali misalkan. Dari situ kemudian tweet ini berangkat, yaitu dari menyadari bahwa kita, terutama orang-orang juga di dalam hidup kita, ternyata tidak selamanya penting. Jadi bukan berarti ketika kita sudah tidak penting artinya kita dibuang, nggak begitu. Ini lebih kepada kepentingan kita, kehadiran kita itu ternyata tidak bersifat selamanya di dalam hidup seseorang. Jadi tidak bersifat sepanjang waktu. Karena kita adalah manusia yang memiliki ruang terbatas di dalam diri kita. Artinya ada beberapa peran di dalam hidup kita yang perlu dipenuhi oleh beberapa orang di dalam dunia yang kita jalani ini. Tidak semua peran itu bisa dijalani oleh satu orang yang sama. Lebih kepada itu sih. Contohnya ada peran ibu, ayah, ada peran adik, kakak, teman, sahabat, pacar, istri, dan suami. Itu beberapa peran-peran yang sering terjadi di dalam hidup kita, yang ada di sekitar kita. Dan masalahnya adalah meliputi itu semua, kita kadang-kadang sering merasa harus menjadi penting sepanjang waktu bagi orang-orang tersebut. Maka ketika orang-orang itu tidak mengingat kita di dalam satu waktu, kita menjadi merasa terluka, kemudian kita kecewa dan uring-uringan, terus jadi ngambek-ngambekan gitu sama temen misalkan. Teman-teman pernah ngalamin nggak ketika ada teman-teman yang lain pergi main ke suatu tempat misalkan, tapi kamunya nggak diajak? Itu salah satu contoh yang aku rasa sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tweet ini adalah kalimat yang semoga bisa menyadarkan kita untuk tidak merasa terluka dengan hal-hal tersebut, contoh kecilnya. Karena dari apa yang aku sampaikan di sini, mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih sadar dan lebih santai lagi di dalam menjalani pertemanan, di dalam menjalani kehidupan ini. Poinnya adalah, jadi jangan merasa bahwa diri kita itu penting bagi semua orang, dan jangan merasa bahwa kita adalah sosok yang penting sepanjang waktu bagi seseorang atau keluarga atau teman-teman di dalam hidup kita. Karena ada kekhawatiran bahwa perasaan-perasaan dan pemikiran ini akan membuat kita rentan untuk kecewa dan lebih sering menuntut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebaiknya mulai merasa terbiasa dengan kejadian-kejadian seperti ini, bahwa kadang-kadang waktu teman kita itu ada untuk kita, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang waktu orang tua kita lebih fokus kepada kakak kita, kadang-kadang hari ini untuk kita, kadang-kadang besok untuk adik kita. Kemudian kadang-kadang waktu saudara kita itu lebih fokus kepada pekerjaannya, kepada bisnisnya, lalu sewaktu-waktu bisa mulai peduli terhadap kita. Contoh yang lain mungkin kadang-kadang kekasih kita, pacar-pacar kita nih yang sering berantem karena merasa tidak diprioritaskan. Itu memang yang sering terjadi, bahwa kadang-kadang hidup ini penuh dengan kadang-kadang. Jadi jangan merasa sepenting itu, jangan merasa bahwa kita berhak untuk menguasai seluruh waktu dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah suatu mindset yang aku pikir akan lebih bisa membuat kita damai dan lebih santai ke depannya. Karena dari situ juga kemudian
kita mulai bisa menghargai seseorang yang meluangkan waktu untuk kita. Karena kita sadar bahwa beberapa orang ini memiliki aktivitas dan memiliki banyak peran di dalam hidup dia yang dapat dipenuhi oleh orang lain. Misalkan ada waktu dia bersama pacarnya, ada waktu dia bersama keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk hobinya. Tapi suatu waktu ketika kita bersama dia, hangout bareng misalkan, itu adalah sesuatu yang mulai bisa kita syukuri, dan di dalam diri kita ada perasaan berterima kasih yang memunculkan rasa apresiasi kepada orang tersebut karena bisa meluangkan waktunya untuk diri kita. Itu salah satu contoh pertemanan yang menurut aku bisa saling memunculkan rasa apresiasi di dalam diri kita melalui kesadaran diri. Artinya sebuah pertemanan itu bisa terjalin lebih tulus ke depannya dari pemikiran yang seperti ini. Itu sih aku harap ya. Kalau implementasi lain bisa kita contohkan kepada kekasih dan pacar. Misalkan ketika kita mengeluh bahwa di dalam satu hari kita hanya memiliki 1 jam waktunya dia, itu menurut aku satu hal yang masih bisa untuk kita syukuri, karena memang statusnya masih pacar dan kekasih juga, bukan suami atau istri gitu. Itu artinya di dalam harinya dia kita masih memiliki ruang. Jika kita menyadari hal ini, menurutku kita akan mulai lebih sederhana di dalam berpikir tentang seseorang, tentang perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa menjadi orang yang tidak mudah terluka dengan hal-hal kecil, tidak mudah tersinggung, juga tidak mudah goyah dengan suatu kewajaran yang memang sudah sepantasnya untuk terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan cerita kali ini cukup bermanfaat. Setidaknya cukuplah untuk nemenin waktu teman-teman di sana. Aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah hadir di antara akun-akun aku di dalam hidupnya aku. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk seorang seperti aku. Mudah-mudahan kita bisa selalu saling membaikkan. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di lain konten.